Kami ikhlas, kami tulus menyerahkan Anies Rashid Baswedan untuk Partai Nasdem. Kami ikhlaskan Anies Baswedan untuk Bapak Surya Paloh. Ambil saja sepenuhnya untuk Partai Nasdem. Ambil saja sepenuhnya untuk Bapak Surya Paloh. Tapi tolong jangan ambil Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo, karena kedua sosok ini milik NKRI, milik rakyat dan dicintai rakyat. Surya Paloh, ya, dia seorang ketua umum Partai Nasdem yang mengusulkan duet pemersatu bangsa untuk di Pilpres 2024. Dengan mengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan capres. Duet pemersatu bangsa dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pemilu tahun 2019 mau tidak mau kita harus akui meninggalkan rasa kepedihan, kesedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat di bangsa ini. Hari ini ya, rencana koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum terrealisasi. Lah jangankan bersatu dalam koalisi, yang ada malah mereka sekarang saling ribut dan menyerang sana-sini. Nah, melihat hubungan kedua partai yang semakin memanas ini ya, terus terang saya jadi semakin pesimis bahwa koalisi perubahan yang bakal dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bisa terwujud. Ya jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Surya Paloh punya trik baru, sebut Nasdem siap tampung Ganjar Pranowo. Surya Paloh kini punya trik baru. Ia menyatakan Partai Nasdem sangat siap menampung Ganjar Pranowo jika tak diusung oleh PDIP pada Pilpres 2024. Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem itu kini jadi bahan pergunjingan publik karena di saat yang sama PDIP dikabarkan bersikukuh mengusung Puan Maharani jadi calon presiden. Nama Gubernur Jawa Tengah juga semakin terpojok pasca Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pada suasana inilah Surya Paloh mengungkapkan secara belak-belakan bahwa Partai Nasdem siap menyambut Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo akan disandingkan dengan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian langkah Ganjar Pranowo semakin terbuka lebar, apalagi ia juga sedang bersaing dengan Puan Maharani di internal PDIP. Kabar lain menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo juga kini masuk bursa Capres Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Ganjar didukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hanya saja Partai Golkar juga kukuh mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai capres, sementara dari internal PDIP, Ketua DPR RI Puan Maharani pun selalu diunggulkan untuk jadi calon presiden. Terhadap fakta tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Partai Nasdem telah siap menampung Ganjar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Nasdem, lanjut Willy Aditya, akan menampung sosok yang tidak tertampung koalisi manapun. Hanya saja dia menambahkan bahwa untuk pemilihan cawapres tak ada unsur paksaan. Willy menyampaikan semua itu dalam program gaspol bertajuk Manuver Baru Nasdem, Bajak Ganjar untuk Tandem Anies, yang tayang di YouTube Kompas.com pada Rabu 9 November 2022. Untuk diketahui, sampai saat ini nama Ganjar Pranowo selalu jadi bahan pergunjingan publik. Ia digadang-gadang maju sebagai calon presiden. Hanya tak diketahui pasti partai mana yang akan mengusungnya, sebab Ganjar merupakan kader PDIP, tapi partai tersebut berkecenderungan mengusung Puan Maharani, putri Mahkota Megawati yang Ketua DPR RI. Faktanya sejumlah lembaga survei mencatat nama Ganjar kerap meraih elektabilitas tertinggi sebagai capres. Namanya selalu bertengger pada posisi teratas dari 3 nama yang disebut-sebut sebagai figur yang layak menggantikan Presiden Joko Widodo. 2 figur lain yang tak kalah asing di mata publik Indonesia adalah pertama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dan Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan mantan Mendikbud RI yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Sosok ini diusung Partai Nasdem yang dinahkodai Surya Paloh.